Kelemahan boleh saja ada, tapi kekuatan yang daripada Tuhan selalu menguatkan, memampukan, memberikan kesanggupan di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Bapa, kami mematahkan setiap kekuatan maut, kami mematahkan setiap kekuatan daripada mantrasi yang terus roh-roh jahat patahkan, ditolak dan ditebaskan di dalam. Kami berdoa Engkau berancara dan berperkara, Engkau menyatakan kuasa, Engkau menyatakan kasih, dan Engkau menyatakan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan akan nama-Mu. Dan lebih daripada itu Bapa, apa yang sudah kami persembahkan, pujian dan penyembahan, kiranya itu menjadi duka yang harum dan menyenangkan akan hati. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada malaikat-malaikat ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Saudara, saya merasakan suatu kedahsyatan, kengerian saat melihat gempa bumi yang terjadi di Myanmar dan Bangkok, di mana ada gedung pencakar langit yang jelas lebih dari 20 lantai itu runtuh gitu saja, seperti kayak kertas diremas, runtuh gitu. Dan saudara bisa membayangkan bahwa kejadian ini tentu akan banyak sekali korban. Diperhitungkan itu sudah lebih dari 10.000, bahkan akan tambah lagi karena masih ada banyak orang yang terjebak di dalam gedung-gedung bertingkat yang runtuh yang masuk ke dalam bumi. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Dan saya sendiri secara pribadi tidak bisa membayangkan, tetapi yang saya tahu bahwa guncangan itu terjadi. Guncangan itu terjadi karena memang firman Tuhan menyatakan kepada setiap saudara dan saya, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka itu bisa saja menimpa kita. Pemisahan sudah terjadi. Artinya di tahun 2025 ini, ya, pemisahan sedang dilaksanakan. Jadi antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh, orang fasik dan orang benar, itu akan ada pemisahan. Di mana kemuliaan Tuhan itu ada di dalam orang benar. Sementara orang fasik, saudaraku, kalau tidak bertobat, itu akan dibinasakan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi dan saudara harus memahami. Nah, hari-hari ini kita memang harus bekerja lebih banyak lagi bagaimana kabar baik atau Injil ini diberitakan untuk orang lain diselamatkan. Jadi pilihan kita memang tidak ada. Kalau Pastor Stephen itu berkata kita harus mati-matian,
Habis-habisan, gila-gilaan, bagaimana? Gila-gilaan, habis-habisan dan mati-matian. Bagaimana kita memperjuangkan untuk Injil itu bisa diberitakan. Memang secara manusia kita tidak mampu. Saya sendiri secara pribadi saya tidak mampu. Tetapi semua apa yang kita kerjakan ini bisa terlaksana itu karena kita, pertama, kita itu percaya kepada Tuhan. Percaya kita itulah yang diperhitungkan. Iman kita itulah yang diperhitungkan. Lalu yang kedua, kita bergerak. Jadi bukan percaya lalu diam, tidak, kita bergerak. Bergerak itu kita berusaha. Jadi kita pun juga berusaha untuk menjual ayam bakar, menjual sate ikan dan lain sebagainya, ya. Dan saya ikut langsung terjun di dalamnya. Dan itulah yang membuat kita mampu, ya. Kita bisa, karena apa? Dari situ Tuhan juga memberkati kita. Ditambah lagi adanya burung-burung gagak yang datang, yang kita tidak tahu, ya. Tiba-tiba burung gagak itu datang, lalu ada unta datang juga, ya, seperti itu. Itu yang membuat kita bisa melaksanakan satu pekerjaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Nah, ini berikut ini kita akan mengadakan pelayanan di penjara. Saya berharap pelayanan di penjara ini nanti semua dari kita, ya, terutama yang dewasa, laki-laki itu bisa ikut. Karena kita harus mendoakan orang laki-laki yang ada di penjara itu kehidupannya. Kita harus mendoakan mereka. Kita sekarang tidak lagi minta didoakan, tetapi kita juga harus mengimpartasikan untuk kita mendoakan mereka. Jadi pelayanan ini akan direncanakan 7 jam, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Memang ini membutuhkan biaya, tetapi saudara percaya bahwa kalau kita bergerak nanti biaya itu akan tercukupi. Amin. Ya, apakah nanti kita akan snacknya 2 kali, lalu makan 1 kali, atau snack 1 kali, makan 1 kali, nanti kita lihat seperti itu. Nah, kalau kita melakukan ini, itu Tuhan sangat senang, karena di penjara itu ada hampir 200 orang. Kemarin ada 138 menurut Ibu Pasang, tetapi mungkin saja tambah, ya, kita tidak tahu. Yang berapa waktu lalu kita itu sampai 200 lebih, ya, melayani di penjara. Nah, saudara, mari kita lakukan menjelang hari Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 itu, jangan sampai hal ini terjadi, ya, di dalam hidup saudara. Saya undang saudara berdiri, saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Perikopnya di atas nasihat supaya bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Karena sudah begitu banyak saksi iman. Saya akan membacanya ayat 25, saudara ayat 26 dan seterusnya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Mari silakan ayat 26. Waktu itu saudara tidak mengucapkan bumi, tetapi sekarang dia berjanji, kata lagi, aku akan berkata-kata saja. Iya. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada pergantian
dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan, supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Elohim menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Sebab Elohim Yahweh kita adalah api yang menghanguskan. Dan saya silakan dulu. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pilihan kita memang tidak ada. Ya. Saudara, kita harus menyadari betul bahwa dunia ini bukan tempat Tuhan. Dunia ini adalah tempat di mana kita ini sekolah. Dunia ini adalah sekolahnya Tuhan. Ini adalah sekolah kehidupan, di mana setiap saudara yang berasal dari surga, kita ini asalnya dari surga, itu harus kembali ke surga. Amin. Tetapi iblis itu berusaha untuk kita tidak kembali ke surga, tetapi masuk di dalam neraka. Nah, ini yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti betul. Kalau firman Tuhan itu berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan Yahweh itu adalah firman itu sendiri. Dan saudara tahu bahwa firman-Nya itu berlari ke bumi dalam bentuk sang firman, yaitu satu sosok, satu pribadi yang disebut Yeshua HaMashiach. Dia lahir di bumi. Makanya ada ayat firman, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dia diberi nama Yeshua HaMashiach. Seperti itu. Nah, saudaraku, ini yang terjadi. Sang firman itu menjadi manusia. Itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, menjadi daging. Dan saudara, firman ini yang menjadi daging ini punya tugas, punya misi, yaitu menyelamatkan umat manusia, supaya manusia yang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Dulunya kita berasal dari surga, lalu karena dosa semua manusia itu berdosa, kehilangan kemuliaan daripada Elohim. Makanya Tuhan mau supaya manusia ini ditebus kembali, yang sudah tergadai itu ditebus kembali melalui kematian daripada Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Nah, ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya sepintas untuk saudara tahu bahwa hidup kita ini memang ditetapkan untuk tidak ditimpa murka. Amin. Tetapi pilihan juga ada di tangan saudara dan saya. Kalau saudara tidak setia, saudara tidak taat akan firman, maka apakah ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan itu tetap berlaku? Tidak. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, gila-gilaan, habis-habisan dan mati-matian itu tadi. Seperti itu. Nah, saudara, artinya kita ikut Tuhan, memang kita harus berkorban. Pilihan kita tidak ada. Seperti itu. Nah, saudara, ini yang saudara harus pahami dan saudara mengerti. Kita melakukan kehendak Bapa, itu dunia tidak senang. Bahkan mungkin orang yang satu iman dengan kita pun mereka tidak senang. Mereka akan berusaha untuk blok kita, mereka akan berusaha untuk menghalangi kita. Tetapi Tuhan tetap terus bekerja. Amin. Seperti itu.
Bukan mereka malah mendukung, tidak, mereka akan blok kita, akan halangi kita, akan tutup kita. Seperti itu. Nah ini yang saudaraku, kita harus mengerti bahwa tidak semua yang dari kita pun itu setuju, tidak. Nah saudara, mari, goncangan ini tidak bisa dihindari. Gempa bumi tidak bisa dihindari. Itu akan terjadi. Akan terjadi. Tetapi kita ini punya otoritas. Amin. Di mana Tuhan menciptakan saudara dan saya. Itu yang pertama. Itu supaya beranak cucu. Penuhilah bumi. Kemudian saudara, kita diberi mandat berkuasalah di atas bumi, atas binatang yang merayap, mengeriak. Amin. Ada kuasa, ada mandat yang Tuhan berikan, dan kuasa itu ditegaskan kembali oleh Tuhan kita Yeshua HaMashiach di dalam Lukas 10 ayat 19. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya aku sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ulang dan menginjak kalaju, seperti itu, supaya tidak ada yang membahayakan. Saudara, kalau kita berdoa, apakah bencana itu tetap terjadi? Saudara, karena kita punya kuasa, kita diberi kuasa, kita punya mandat atas seluruh bumi, maka bencana itu bisa dihindarkan. Gempa bumi, tsunami itu bisa dihindarkan. Gunung meletus itu bisa dihindarkan. Seperti itu. Paling tidak kita bisa mengatakan penundaan sampai di zaman antikris itu baru terjadi. Jadi kita diberi kuasa. Saudara, di sini dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang memperingatkan, mereka yang di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita ini menolak Dia, menolak yang berfirman, menolak Sang Firman, yaitu Yeshua HaMashiach, kita tinggalkan Dia yang berbicara. Saudara, saya kasih dalam. Memang semua ini ada hukumnya. Semua ada hukumnya. Ya. Yang terkait dengan goncangan. Tuhan berjanji itu tetap janjinya ya dan amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11, bahwa kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Apakah firman ini ya dan amin? Ya dan amin. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita diluputkan. Mazmur 91, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu yang pertama Tuhan membentengi. Amin. Yang kedua, Tuhan meluputkan kita dari bencana. Jadi di satu kota, di satu daerah, kalau ada orang benar, ada orang yang berdoa, saudara, keselamatan itu tetap ada. Amin. Tuhan seringkali tidak mencari 5 orang, 10 orang. Kalau Sodom dan Gomora itu, kalau ada berapa yang terakhir? 10 orang. Ternyata tidak ada. Ya. Nah, apakah di kota Biak ini tidak ada 10 orang benar? Pasti ada. Ada. Pasti ada. Pembelaan Tuhan. Apakah Tuhan akan menenggelamkan kota Biak ini dengan tsunami? Tidak. Tidak.
Tetapi apakah orang jahat di kota biak ini ada? Ada. Pencuri, penjahat, penipu, lalu kemudian berzina, penyembah berhala. Apakah ada? Apakah ada orang Kristen yang percaya dukun-dukun? Apakah ada orang Kristen yang percaya Yesus tetapi percaya juga ilah, percaya juga manana maker, lalu guru pasai, lalu apalah ya, disebut di tanah Papua ini. Mereka semua ada di dalam gereja, bahkan mereka jadi umat di gereja, tetapi mereka juga percaya ilah yang katanya Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya satu, yaitu Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dari Nazaret, orang Yahudi, orang Israel, bukan orang biak. Amin. Nah, saudara, ini yang harus kita mengerti. Tuhan tidak akan melenyapkan kita. Jadi goncangan itu tetap terjadi, tetapi Tuhan meluluh. Seringkali karena kita berdoa, saudara, banyak hal saya ini kadang-kadang berpikir dan merasa aneh yang saya tidak pahami dan saya tidak mengerti. Waktu kami berdoa sungguh-sungguh untuk kota biak supaya diluputkan dari bencana, diluputkan dari gempa bumi, diluputkan dari tsunami. Sudah, begitu kami selesai dan mendeklarasikan itu, tiba-tiba Nepal gempa. Saudara, sepertinya Tuhan itu mengalihkan. Waktu kita adakan satu peperangan demi peperangan, tiba-tiba Myanmar gempa. Beberapa waktu lalu juga tiba-tiba reaktor nuklir Fukushima, Miyagi itu meledak. Dan dari itu sekian, mungkin 3 tahun lebih, itu tidak bisa diatasi, tidak bisa. Sehingga ahli-ahli dari Rusia, dari Amerika harus turun untuk menyelesaikan di Miyagi, di Fukushima yang terjadi gempa dan reaktor itu meledak. Nah, saudara, jadi tempat-tempat ini adalah tempat-tempat di mana orang yang belum percaya, orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, coba di sana kalau ada 10 atau lebih orang benar, apakah itu akan terjadi? Mungkin saja tidak. Nah, saudara, ini yang perlu kita pahami. Jadi goncangan tidak bisa dihindarkan, itu akan terjadi. Tetapi saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan, itu ada di dalam kemuliaan. Saudara tidak ada di dalam krisis. Sekali lagi, saudara tidak ada di dalam krisis, tapi saudara ada di dalam kemuliaan, di dalam Yeshua Hamasiah, di dalam berkat-berkat Tuhan. Tidak ada lagi krisis, tidak. Buktinya apa? Pada saat saudara butuh, saudara perlu, nanti Tuhan sediakan. Memang seringkali kita juga jadi sasaran penipuan, sasaran, karena iblis punya cara kerja seperti itu. Cara kerja seperti itu untuk berusaha untuk menipu kita, untuk mencuri apa yang kita punya. Saudara, jadi waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Nah, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada pergantian dari apa yang
tergoncangkan, yaitu apa yang dijadikan, supaya apa yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Jadi saudara dan saya ini menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Bapa Yahweh Elohim Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh. Itu tidak tergoncangkan sama sekali. Krisis ini akan melanda. Kita tidak tahu apakah krisis ini menjadi besar, tetapi selama kita berdoa, saudara, negara kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun krisis itu melanda dunia, negara kita memang mungkin ada dalam krisis, tetapi Tuhan tolong Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran itu diberi hikmat untuk bagaimana mempersiapkan, bagaimana menghadapi krisis yang mungkin sementara ini akan terjadi. Saudara, dengan cara bagaimana? Ya mungkin dengan cara penghematan, dengan cara bagaimana? Dengan cara menggerakkan semua menteri-menterinya untuk menyadari bahwa kita akan memasuki satu krisis. Nah, di mana juga diindikasi ada krisis pangan. Sudah diperhitungkan bahwa produksi beras dunia itu terbesar India. India tidak akan lagi menjual berasnya. Lalu bagaimana? Kita harus produksi beras. Kita berdoa supaya beras yang diproduksi oleh Indonesia ini berhasil. Amin. Karena beberapa waktu yang lalu di Kalimantan itu tidak berhasil. Sangat disayangkan. Tapi ini sekarang dibangun satu lahan pertanian yang sangat besar di Papua, di Sulawesi, di tanah yang benar-benar subur, bukan lahan gambut yang ada di Kalimantan. Kita berharap sekali ini akan berhasil. Itu karena doa kita. Indonesia akan tumbuh, bahkan Indonesia akan menjadi mercusuar di wilayah Asia Tenggara, menjadi negara yang muncul, negara yang ditakuti oleh negara-negara lain. Saudara, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jadi saudara harus mengucap syukur dan beribadah kepada Elohim menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Orang banyak beribadah kepada Tuhan, banyak sekali. Itu artinya banyak sekali yang dipanggil. Tetapi banyak yang dari yang dipanggil ini dipilih. Tidak semua orang yang beribadah masuk gereja itu punya hormat dan takut akan Tuhan. Tidak. Buktinya apa? Mereka keluar dari gereja, mereka bisa pancuri. Mereka keluar dari gereja, mereka bisa mabuk. Mereka keluar dari gereja, mereka bisa berkelahi. Tidak jarang juga mereka bisa korupsi. Sekarang orang semua takut. Kita berharap memang koruptor dihukum mati. Saya pribadi setuju sekali. Cuma caranya hukuman mati itu yang harus diperhatikan. Kalau dia orang Islam ya dia harus bertobat dulu baru ditembak atau digantung atau diapa. Kalau dia Kristen ya harus dilayani dulu, bertobat baru dihukum mati. Kayak kemarin tuh waktu kalau pengedar narkoba saja bisa dihukum mati. Kenapa koruptor yang menyusahkan bangsa, menyusahkan rakyat tidak bisa? Itu persoalannya, pertanyaannya.
Saudara, mari. Memang kita harus ekstrim. Karena kalau tidak, negara ini jadi apa? Nah, saudara, saya bukan politikus, saya bukan penyelenggara negara, tapi saya ini hamba Tuhan. Sebenarnya tidak boleh bicara seperti ini. Tapi seringkali kita juga jengkel melihat dari apa yang terjadi. Nah, saudara, mari, ya, jangan lupa kita mengucap syukur, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mengapa? Karena Elohim Yahweh itu adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Tidak bisa main-main, tidak bisa main-main. Tapi dia api yang menghanguskan. Saudara, goncangan ini diperuntukkan sebenarnya bukan kepada setiap saudara, tetapi karena saudara dan saya yang ada dalam kemuliaan ini ada juga di tempat itu, maka saudara akan merasakan. Saudara, gempa bumi, tsunami ini sebenarnya adalah cara Tuhan untuk orang itu berbalik kepada Dia. Mungkin Tuhan sudah berbicara, ya, Tuhan sudah memakai hamba-hambanya berbicara untuk orang bertobat. Tetapi orang tidak mau bertobat. Sodom dan Gomora contohnya, orang tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Negeri itu ditunggang balikkan. Tetapi berbeda dengan Niniwe. Pada saat Yunus dengan kemarahan memberitakan bahwa kamu kalau tidak bertobat, kamu akan dibinasakan. Tuhan akan menjungkir balikkan kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Raja dan rakyat Niniwe yang adalah bangsa yang sangat keras, bangsa yang ditakuti, bangsa yang boleh dikatakan sangat biadab, itu gemetar mendengar suara ini, mendengar suara Yunus. Niniwe gemetar, bumi di Niniwe itu gemetar, sehingga akhirnya raja pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa, minta ampun kepada Tuhan. Sementara Yunus berharap, nanti Niniwe itu pasti dijungkir balikkan oleh Tuhan. Lalu dia tunggu, mana Tuhan buktinya kok tidak dijungkir balikkan. Yunus tidak tahu bahwa raja dan seluruh rakyat Niniwe itu bertobat. Rancangan untuk menjungkir balikkan Niniwe itu batal. Karena apa? Karena ada pertobatan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang Tuhan rancangkan yang baik, apa yang Tuhan rancangkan itu harusnya jadi dalam hidup setiap saudara dan saya. Nah, rancangan-rancangan ini, saudaraku, kalau rancangan kecelakaan, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk membatalkan. Tapi kalau rancangan itu rancangan kebaikan, rancangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan, kita berdoa supaya itu jadi dan digenapi. Amin. Amin. Itu harus digenapi. Nah, ini yang saudara harus pahami dan saudara mengerti. Saudara, dalam
Alkitab ini ada kisah. Ya. Kita lihat di dalam kitab Yesaya 43. Mudah-mudahan saya khotbah tidak terlalu panjang. Saya sebenarnya mau khotbah yang pendek-pendek saja, tapi ya nggak apa-apa sih. Yesaya 43 ini, namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang menciptakan saudara juga, yang membentuk membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku, dan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau melintasi sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, mulai ayat yang ketiga ini saudara perhatikan. Ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa Tuhan itu memanggil engkau, menebus engkau dengan nama. Jadi nama kita itu dipanggil, itu berarti nama kita itu ada di surga, dicatat di sana. Itu ada namanya buku kehidupan atau buku ayat. Kemudian yang ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Elohim, Yahwehmu yang Maha Kudus, Elohim Israel juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu. Perhatikan, memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu. Dan Ethiopia serta Seba sebagai gantimu. Ya. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi bangsa-bangsa ini menjadi ganti daripada nyawamu. Jadi orang fasik, Mesir, Seba, Ethiopia itu adalah orang-orang fasik. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan menjadi ganti nyawamu. Seperti itu. Karena apa? Karena engkau ini berharga. Ya, saudara bilang dengan sebelah, kamu itu berharga, kamu itu mulia di mata Bapa Yahweh, berharga, sehingga Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan membayar lunas kamu. Amin. Amin. Menebus dan membayar lunas saudara dan saya, menjadi miliknya, kepunyaannya. Iblis tidak bisa mengganggu, bisa menggoda tapi tidak bisa mengganggu. Mempengaruhi bisa iblis, tetapi tidak bisa mengganggu. Kalau kita tetap setia, tetap taat, kita tetap ada di dalam Tuhan. Nah, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi ini bicara apa? Ini bicara apa? Tuhan ini bicara apa? Nah, saudara lihat dulu di dalam Amsal pasal yang Amsal pasal yang 21 ayat yang ke-18. Amsal 21 ayat 18 ini dikatakan dengan jelas, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saudara perhatikan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Nah, ini saudara yang saudara harus pahami dan saudara harus pahami.
Gempa bumi Aceh tahun 2004 bulan Desember tanggal 24 Januari 24 Desember 2004 gempa bumi Aceh. Itu apakah karena kebetulan? Tidak. Sebenarnya Tuhan juga tidak kurang mengirim hamba-hambanya ke Aceh untuk berbicara. Tetapi tidak ada pertobatan, tidak ada. Malah Aceh ini membahayakan. Dari mana pendeta tahu? Ya kita tahu di Aceh kan ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kita tahu Aceh juga menjadi pusat teroris pada masa itu. Dan itu membahayakan. Saudara, diizinkan terjadi gempa, penghakiman itu datang. Dan Nepal terjadi gempa, baru-baru ini Myanmar terjadi gempa, lalu Jepang terjadi gempa. Gempa itu bukan gempa kecil, gitu. Gempa ini di atas 7 skala Richter. Dan gedung yang bertingkat sampai 20 sampai 40-50 tingkat langsung runtuh begitu saja, ambruk dan tidak kelihatan. Saudara, ada cerita mimpi dari tim pendoa. Ini sudah lama nih. Waktu dia mimpi, dia lihat di tempat agak sedikit gelap dan dia melihat Tuhan Yesus itu menangis, mencucurkan air mata. Karena Tuhan Yesus itu prinsipnya itu mengasihi semua manusia. Semua manusia yang ada di bumi ini harus kembali ke surga. Tetapi apa yang terjadi? Justru kejahatan manusia semakin gila, semakin hebat. Saudara lihat beberapa waktu yang lalu di Indonesia waktu ada teroris-teroris itu kan menakutkan, ya kan? Semua kan takut. Sekarang ini saja karena mungkin teroris sudah dipetakan, dan sekarang ini lebih jelas lagi gerakan-gerakan mereka itu karena doa. Saudara, karena Tuhan mau orang itu diselamatkan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak peduli dia siapa, tidak peduli dia agamanya apa, dia tidak peduli. Nah, tugas kita ini adalah memberitakan supaya orang selamat. Amin. Amin. Nah, adakah orang yang berani untuk memberitakan dan berbicara? Ini persoalannya. Orang kan selalu bilang, sudah kamu saja, kamu. Nanti kalau yang satu lagi harus kamu saja, kamu lebih cocok. Saya tidak cocok. Nah, saya ini bukan pendeta, jadi saya kalau berbicara nanti orang tidak percaya. Masalahnya bukan percaya tidak percaya. Karena setiap saudara dan saya punya Roh Kudus. Amin. Itu roh yang sangat besar, roh yang berkuasa, Holy Spirit. Kalau kita berbicara Roh Kudus bekerja, orang bisa bertobat. Petrus berbicara 3.000 orang bertobat. Nah, saudara harus mengerti akan hal ini. Nah, saudara, satu hari dalam mimpi ini juga Tuhan itu
ada di dalam Yesaya 46 ayat yang ke 4. Sampai masa tuamu aku tetap sama. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu terus. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Saudara, jadi Tuhan itu menggendong kita, menggendong saudara dan saya. Kita digendong. Ini contoh. Ini contoh. Ini orang-orang yang digendong begitu banyak, itu miliaran yang sudah selamat digendong sana. Tetapi karena adanya ketidaksetiaan, adanya pemberontakan, adanya kejahatan, Tuhan itu menangis, mencucurkan air mata. Dia mencucurkan air mata. Tuhan menangis dan mencucurkan air mata. Apalagi kalau itu anak-anaknya yang memang disiapkan tempatnya di surga. Dia bilang apa? Aku akan kembali menyiapkan tempat bagimu di surga. Jangan gelisah hatimu. Kan begitu? Yohanes 14. Tempat kita di surga disiapkan. Tetapi orang-orang ini dia tidak tahu, dia masih memberontak, berzina, kawin cerai, kawin 2, kawin 3. Nah, itu jadi persoalan. Judi togel, pancuri, mabuk. Di sini tidak ada. Ini karena ada direkam ya, tidak apa-apa, supaya orang benar. Menyembah berhala, sakit bukan pergi sama pendeta, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar. Ada di Biak Utara, ada di Surindo, ada di Ambroben. Belum lagi nanti tete menandu kah, nenek menandu kah, atau tete Ambroben. Nah, itu persoalan. Dan Tuhan Yesus itu menangis. Sementara iblis itu ada di sebelahnya. Iblis itu punya tugas itu mendakwa, itu menggugat. Iblis datang dan membawa catatan. Catatannya tertulis sana, Bapa, ini namanya Amin. Saya pakai Amin saja karena nanti kalau Yakobus nanti yang namanya Yakobus tersinggung. Saya panggil Matius nanti yang namanya Matius tersinggung. Amin saja. Jadi kita panggil orang seberang, oh Amin, Amin. Tanggal sekian dan sekian dia maju, dia berzina, dia ini, semua catatan dicatat. Dan iblis mulai menuntut. Seperti dalam kisah Ayub, pada waktu sidang ilahi itu, ada Bapak Yahweh di sana, ada iblis. Lalu iblis ditanya, iblis, kamu tahu Ayub hamba Tuhan itu? Oh, saya tahu Bapak. Dia kaya itu karena Bapak yang memagari, melindungi dan memberkati. Oh, saya tahu Bapak. Lalu iblis mulai menyodorkan catatan kepada Bapak. Oke, baik. Kuserahkan dia kepadamu. Tapi sayangkan nyawanya, jangan kamu bunuh dia. Saudara, ini tidak seperti itu. Orang yang berdosa,
berdosa yang digendongan bapak ini tetap. Bapak itu menangis dan bapak itu merindukan Roh Kudus itu mengingatkan, menginsapkan orang-orang yang berdosa itu, yang pencuri, pembunuh, penipu, perzina, penyembah berhala, itu sadar. Maka dia menangis. Tapi iblis di sini dia paksa. Tidak apa, dia sudah berbuat dosa, dia harus dihukum. Bapak bilang, tidak, aku beri kesempatan untuk dia bertobat. Iblis bilang, oh tidak apa, dia harus dihukum, harus dihukum. Lalu Bapak bilang, Bapak ini marah sekali. Iblis, ambil Mesir, ambil Ethiopia, ambil Seba sebagai ganti nyawa anak-anak. Ambil mereka orang-orang fasik, ambil mereka orang-orang fasik sebagai ganti nyawa anakku. Iblis dulu, mana orang fasik? Ya lihat di dunia ini, di mana tempat orang fasik. Di mana itu Seba, di mana itu Mesir, di mana itu Ethiopia. Dia bikin gempa bumi, dia bikin tsunami, dia bikin angin beliung. Dia bikin tanah longsor, dia bikin banjir, dia bikin seperti itu, saudara. Saudara bisa paham. Semakin banyak orang berdosa yang digendong oleh Bapak itu, Bapa Yahweh Elohim Yeshua Masya itu menangis. Sebenarnya karena dosa-dosa inilah yang Bapa Yahweh, Bapa Elohim Yeshua Masya beri kesempatan untuk dia bertobat. Ada waktunya nanti Bapak akan lepaskan dia. Dia akan dilepaskan. Sudah, itu urusannya. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia dilepaskan, satu hari ada orang yang setia dengan Tuhan. Seorang pemuda yang sangat ganteng sekali, ganteng. Ini Paulus ini sudah ganteng, cuma orang tinggi saja. Kalau tinggi sekali hebat. Makanya harus tinggi, berdoa supaya tambah tinggi. Haleluya. Itu Yosafat juga ganteng juga itu. Saudara, tetapi karena pengaruh dunia, saudara, karena pengaruh dunia, akhirnya apa? Mungkin dia suka nonton film porno, ya tahu? Ada yang suka nonton film porno di sini? Oh, di sini tidak ada. Di tempat lain itu yang banyak. Sudah anggap aja tidak ada. Saudara, akhirnya apa? Pemuda ini pacaran, berusaha rayu perempuan itu dan berzina, lalu perempuan itu hamil dan ditinggalkan. Berusaha lagi ke tempat lain lagi, begitu lagi pacaran, hamil ditinggalkan, hamil lagi ditinggalkan. Sudah para pendeta sudah berbicara, nasihat sudah datang, firman sudah datang bertubi-tubi. Memang dia anak orang kaya, dia mampu untuk menebus, dia mampu untuk membayar, dia mampu untuk itu. Satu hari ada seorang nabi. Nabi ini diundang khusus untuk mendoakan anaknya ini sakit kanker. Lalu Nabi itu, oke, baik, saya akan berdoa. Tapi begitu Nabi ini masuk di rumah sakit, Tuhan bilang, jangan kamu doakan untuk dia sembuh, karena aku akan panggil dia pulang. Dia kaget, padahal tadi saya sudah janji sama orang tuanya,
dan dia harus terima kesembuhan. Dia kaget. Hai Tuhan, Tuhan bilang untuk selanjutnya, kamu harus berbicara untuk dia selamat. Kalau dia mati, biar dia masuk surga. Itu adalah kasih karunia. Saudara, hamba Tuhan yang siap, jadi dia layani untuk orang ini, untuk pemuda ini bertobat dan bertobat. Dia menangis dan menangis terus. Dia bertobat sampai dia katanya lihat kalender tanggal yang ditetapkan. Tuhan bilang tanggal ini akan aku bawa dia pulang. Tuhan tersenyum. Saudaraku, orang berdosa seperti apapun, Tuhan masih beri kesempatan untuk masuk surga. Itu masih untung, saudara. Tapi kalau sudah dibuat begini, dia untung. Masih untungnya kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang mendoakan. Seringkali kita lihat orang-orang yang kita harapkan dia hidup, tetapi kita doakan dia malah mati. Tapi seringkali juga kita doakan orang itu untuk dia sembuh, tetapi Tuhan juga tahu kalau dia diberi kesembuhan, apakah dia bertobat sungguh-sungguh, apakah dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh, apakah dia setia dengan Tuhan. Itu jadi pertanyaan besar. Lalu dia keluar dari rumah sakit. Orang tuanya tanya, bagaimana Pak Pendeta? Pak Pendeta hanya bilang, semuanya akan baik-baik saja. Oh begitu Pak Pendeta. Apakah anak saya bisa sembuh? Jawabannya dia, semuanya akan baik-baik saja. Apakah pertanyaan ini, apakah jawaban ini menipu? Tidak, karena memang Tuhan bilang semuanya akan baik-baik saja. Ada ayat yang banyak di dalam Alkitab. Semuanya akan baik-baik saja. Sudah, tanggal yang ditetapkan, dia dengar anak muda ini dipanggil Tuhan, tapi dia mati di dalam Tuhan. Maka jangan main-main dengan Tuhan, anak-anak muda, karena itu berbahaya. Tuhan bilang, ambil bangsa-bangsa, ambil bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa anakku, ganti nyawa anakku. Jadi engkau itu diberi hidup, diberi kesempatan untuk bertobat. Orang lain dijadikan korban. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Saudara, ini mimpi ini nyata sekali. Dan waktu dia cerita dengan saya rasa diberkati sekali. Saudara, itu yang saya kasih dalam goncangan boleh ada, peristiwa-peristiwa yang harus kita alami membuat kita susah, tetapi penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan apa yang kita akan terima kemudian. Mari saudara, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Retreat kemarin itu retreat yang luar biasa, karena itu membongkar semua, membawa anak-anak kita untuk kembali kepada Tuhan. Mereka lebih semangat, dan itu membersihkan tubuh, jiwa, dan roh kita, ditahirkan kembali. Mari, jangan sampai ada yang kelewatan. Hujan ini tadi memang sengaja saya tidak berdoa,
Saya juga mau lihat orang-orang yang mau datang ke gereja. Apakah orang-orang yang mendatang ke gereja ini karena hujan saja dia tidak pergi ke gereja? Kan tadi belum hujan, tadi kan cuma gerimis saja. Kalau kita berdoa hujan pasti berhenti, pasti. Loh, kita ini sudah punya banyak pengalaman. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti jadi. Tidak ada yang bisa. Amin. Amin. Anugerah dan kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Kita sadar bahwa krisis ini bukan untuk kita, tapi krisis ini untuk orang fasik. Orang fasik akan kebingungan karena hartanya banyak dan hartanya itu akan dibawa kepada orang benar, dibawa ke tunas baru. Amin. Bagaimana Paulus juga? Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang